Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Kartika Rahmadana dalam program Ngobrol Santuy, ngobrol sederhana tapi bermanfaat. Kali ini aku bakalan ditemenin sama Iqbal, yaitu seorang penulis dari buku Nandaima. Sekarang aku bakalan ngundang dia dulu ya teman-teman. Hai, ini udah Iqbalnya udah gabung duluan nih. Hai Iqbal, aku undang kamu dulu ya Bang. Oke guys, kita nunggu Iqbal dulu ya. Hey, Bang, wajib gercep banget. Sumpah ini aku udah ngobrol santuy part 4 ini bareng Iqbal, Iqbal yang paling siap banget ya. Oke nih teman-teman, aku bakalan sampaikan dulu nih biodata singkat dari Iqbal. Jadi nama Iqbal ini yang panjangnya itu Muhammad Iqbal Agustami, seorang mahasiswa manajemen pendidikan Islam dari UIN Wali Songo Semarang. Nah ini prestasinya aku benar-benar kagum banget sama kamu. Ternyata kamu penerima beasiswa BU ya. alhamdulillah. Keren banget. Terus Iqbal itu duta genre guys, duta genre Seluma dan duta fun. Nah, yang sekarang kita bakalan belajar bareng-bareng mengenai Iqbal ini seorang penulis buku Nandama. Oke, sebentar. Nah, oke Iqbal. Berkaitan dengan kepenulisan, aku benar-benar apa ya, kagum banget sama kamu bisa nerbitin buku solo gitu kayak buku benar-benar kamu sendiri yang nulis gitu. Oh iya nih, buat PO kedua teman-teman jangan lupa ya hubungin Iqbal. Iqbal jangan lupa pokoknya yang aku jangan sampai dikasih lagi sama Ya, orang. siap, siap. Siap, geng. Oh ya nih Iqbal nyapa dulu dong teman-teman yang udah hadir nih. Ya, halo teman-temannya Tika, teman-temannya aku. By the way, kita udah lama banget ya, Tik, nggak ketemu. Iyalah, tahun 2018. Iya bener, 2018, lama banget. Jadi guys, jadi aku tuh ketemu sama Iqbal itu cuma 3 kali bal tau nggak? Yang pertama waktu Iya, duta iya. genre tahun 2017. Terus kemudian sosialisasi, bukan sosialisasi tapi pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya di BKKBM Provinsi Bengkulu. Dan yang ketiga itu adalah lomba pidato kependudukan. Iya, pas lomba. Bener. Terus, nah nih Bal, kita ngobrol santai aja ya buat teman-teman yang nanti pas waktu lagi di tengah-tengah kita ngobrol, kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung aja ketik di komentarnya. Bal, langsung nih ya, aku buat kalian nanya kepo-kepo, Ya. kalian belajar bareng kamu. Sebenarnya sih, Bel, aku tuh kaget banget kalau kamu bisa nulis. Karena ya aku tahu kamu tuh bisa public speaking dan kayak open minded buat ngeritik pemerintah. Makanya kamu ngefans banget sama Najwa Shihab kan. Dan buat kepedulian sendiri, sebenarnya kamu itu sukanya sejak kapan, Bel? Karena nggak mungkin orang tiba-tiba bisa nulis buku tanpa dia punya minat tersendiri di bidang ini gitu. Iya, bener sih, Tik. Aku bukan tipe orang yang suka banget yang nulis-nulis gitu sih. Baca aja aku termasuk orang yang jarang membaca sih. Tapi cuman eh, karena apa ya, menulis buku Nanda ini emang karena Nanda itu sering banget di apa ya, menyentuh kami gitu loh. Maksudnya selalu dikenalkan dalam keluarga. Emang awalnya aku ngira, Tik, Nanda ini tuh bukan tradisi punyanya Serawai Seluma, tapi punyanya keluargaku. Soalnya setiap aku di sekolah dari SMP, banyak teman-temanku yang kutanya, kalian tahu Nanda nggak sih? Nggak tahu, mereka nggak tahu. Jadi aku mikir, oh, Nanda ini tradisi turun-temurun punya keluargaku kali ya, kayak gitu. Jadi karena ada rasa memuji itu ya, jadi ya udah deh, rugi banget kalau nggak ditulis. Dan juga respon teman-teman di sekolah juga suka dengerin Nandai. Jadi makanya di SMA aku mutusin buat nulis Nandai. Gitu. Wow, jadi udah lama juga ya nulisnya dari SMA. Iya bener, lama banget, Tik. Tapi aku baca ya, aku kepo sama di berita yang artikel yang cantumin kamu itu. Ya. Itu kamu bukannya suka nulis cerpen sastra itu sejak SMP atau SMA gitu. Kayak aku kepo, jadi aku benar-benar kayak ngebaca seluruh artikelnya Ya. gitu.
Kamu juga Ya sering bikin cerpen bang? paling sih cerpen-cerpennya paling tingkat SMA gitu ya, nulis-nulis gitu doang sih Tik, cuma nulis-nulis Ngerangkai cerita-cerita kata biasa. tuh nggak semudah itu loh. Itu keren banget kamu mah. Aku bener-bener kayak, hah, Iqbal bikin buku gitu, gila. Aku aja baru antologi, Iqbal udah buku solo. Ya udah keren loh. Nah, ini inspirasi kamu kan pertama itu berarti dari keluarga kamu ya. Nah, ini Iya, sebenarnya yang ceritain ini orang tua kamu atau nenek kamu atau gimana baru sampai kamu bener-bener kayak keinget banget sama cerita Nandema ini. iya. Sebenarnya aku punya 7 saudara nih, Tik. Banyak banget ya. Aku anak terakhir dari 7 bersaudara. Eh, emak sama bapak, aku manggilnya emak sama bapak ya. Itu Hmm? memang asli dari suku Serawai. Jadi kayak aku bilang tadi, kami memang udah dikenalin sama Nandai dan banyak tradisi yang lain, tradisi suku Serawai Seluma itu sedari kecil, tapi yang paling melekat di otakku ya Nandai karena emang itu yang paling banyak bersentuhan denganku. Dan kakak-kakakku yang keenam kakak-kakakku udah dengar Nanda itu sedari dari nenekku. Tapi aku karena nenekku meninggal waktu aku masih kecil itu seingatku aku belum sekolah 6 tahun atau berapa itu nenekku meninggal. Jadi ya emang kebanyakan Nanda yang aku dengar itu dari emak, dari ibuku. Kayak gitu. Oh, jadi Nanda ini adalah cerita yang daerahnya emak ini dari Iya, ibu kamu ini makanya ceritain gitu. judulnya Nanda Emak nih. Nanda Emak. Karena emang dari emak. Makanya makanya aku tadi tuh gak ngerti deh kayak Iqbal dari tadi tuh nyebut Nandai aja, nggak ada emaknya gitu. Ternyata emaknya itu Iya, dapat dari ibu dia, guys. Wah, tapi gila, juga keren. tapi ini loh, kan aku ini sebenarnya kerja tim ya Tik ya. Kami ada berempat nih Ah, timnya. Yang pertama siapa siapa? aku, terus emak, terus bapak, terus partnerku namanya Anissa yang bantu nerjemahin. Oh, yang terjemahin gitu kan? Nah, jadi awalnya kami itu diskusi dulu nih. Ini nama bukunya apa nih? Nandai aja, apa Nandai Mak Bapak, Nandai Mbak, gitu apa Nandai Mak. Jadi setelah Ah, kami pikir-pikir ya udah deh Nandai Mak aja dan bapakku juga setuju. Ya udah kasih Nandai Mak aja judulnya gitu. Lahir deh buku Nandai Mak gitu. Salut banget, bangga banget pas ibunya Iqbal yang namanya Alhamdulillah. kayak kecantum gitu lah, Nandai Mak. Ah, itu kan dari cerita suku Serawai ya. Aku Iya. kira atau enggak karena kan sebenarnya aku tuh bukan asli orang mana kan. Orang tua aku juga orang Padang. Aku kira suku Serawai itu cuman buat mana tahu. Ternyata di Celuma juga. Aku langsung kayak, oh di Celuma itu ada suku Serawai juga gitu. Keren sih. Iya. Karena, buat terjemahannya itu bang, itu aku kan karena aku belum megang buku kamus ya. Itu di terjemahannya itu satu kalimat terus langsung terjemahan atau gimana tuh? Kamu Oh, jadi bikin di bukunya? dia itu ini Tik full dulu bahasa Serawai, terus baru deh bahasa Hmm? Indonesia. Bukan perkata, jadi Oh, iya kayak gitu. tapi ini sendiri bukunya berapa nih tebalnya bang? Oh, Tebal jumlah gak sih halamannya kira-kira? Iya jumlah halamannya. jumlah halamannya ada 135, baru sedikit sih, soalnya aku solo ya, kemarin banyak keterbatasan, jadi Iya. ngambil paket yang itu dulu, paket yang nggak banyak dulu, jadi ada 135 halaman, ini baru ada 10 cerita Nanda itu, beserta translate Indonesianya. Oh, Iya. berarti banyak juga ya ceritanya. Itu benar-benar em, apa ya maksudnya itu benar-benar kamu angkat dari daerah kamu atau ada juga nih adakah orang yang mengembangkan cerita daerah yang dia menggunakan bahasa daerah tapi ada juga fiksinya gini atau benar-benar fakta banget gitu dari budayanya sendiri. Ya, kalau buku Nandema ini emang fix, maksudnya apa ya, original banget dari suku Serawai. Eh, Ya emang fiksi sih, ceritanya emang fiksi karena ya mungkin kalau kamu baca ntar ceritanya ini banyak banget yang di luar nalar manusia, tokonya, konfliknya kayak gitu. Dia kayak dongeng Ya gitu sih, tapi makanya aku local wisdom penasaran banget. Serawainya itu loh. Makanya teman-teman penasaran kan kok bisa gitu kan. Aku benar-benar ngerasa kayak
aku belum belum pernah baca buku daerah yang benar-benar kayak apalagi buat daerah Bengkulu ya. Aku belum pernah. Kayak aku benar-benar sangat-sangat mengagumimu penulis muda. Oke, babnya tadi ada 10, ada halamannya 135 ya teman-teman. Kalau kalian semakin penasaran, kalian harus banget order di Iqbal. Ini tuh bukan lagi promosi ya teman-teman, tapi kita tuh sekarang kan temanya adalah pemuda peduli budaya, dan Iqbal ini salah satu pemuda seluma yang benar-benar aku apa ya, kalau aku mikirnya kamu itu adalah aset berharga daerah Iqbal. Serius. Amin. Amin. Tika juga sama. Amin. Tapi berarti cetakan pertama kemarin kamu udah berapa eksemplar? Berapa cetakan bang bukunya? Awalnya ya kalau awal-awal itu cuma 4 eksemplar sih, Tik. Masih baru kan. 2 untuk Hmm. Perpustakaan Nasional, 2 untuk aku. Tapi kemarin alhamdulillah aku dapat support dari Pemda Suma, dari Bapak Bupati Suma itu ada orderan 50 eksemplar. Jadi itu sampai sekarang itu orderan apa ya, cetakan paling banyak gitu. Dan dia maklum mau Wah, kita cetak berapa lagi gitu. Amin. Sekarang tapi aku salut OTW banget loh. ya. Aku salut banget sama bupati kamu, Alhamdulillah sih. mengapresiasi. Soalnya ini Keren udah banget. tahun 2020 terbitnya. Alhamdulillah Bupati kami yang sekarang respon sama pemudanya luar biasa banget. Iya, yeah. Makanya aku sampai mikir, kok bisa gitu loh, kamu bisa memperkenalkan buku kamu gitu ke bupati gitu, sampai kayak, oh nih bupati harus tahu nih, sampai bupati bener-bener kayak tertarik banget sama buku kamu, Bal. Cerita dong sampai kamu sampai salaman gitu kan, aku pokoknya stalking, selalu penasaran. Pokoknya kalau ibu bikin snap tentang buku Nanda, aku selalu lihat deh. Cerita dulu dong, Bal, kenapa bisa bupati kamu kok bisa pesan sampai segitu banyaknya gitu. Ya, jadi aku cerita dari awal dulu ya. Ini terbitnya Iya. Juni 2020 nih, Tik. Di tahun 2020 aku sebenarnya udah kemana-mana sih. Udah Mm-mm. ke ke apa ya namanya, pemerintahan kayak dinas pendidikan dan sebagainya. Aku udah berkunjung ke sana, tapi emang karena 2020 itu awal-awal pandemi ya, Tik ya. Jadi emang mereka membatasi banget untuk hal yang kayak gini. Aku juga udah ke pokoknya orang-orang yang berkuasa deh gitu, dan kayak kutip di Mm-mm. Suma tahun 2020 itu, tapi alhamdulillah belum belum ada respon yang gimana gitu. Aku juga maklum karena masih Mm-mm. pandemi, masih awal-awal pandemi. Dan Iya di tahun betul. 2021 aku tergabung di kayak organisasi kepemudaan masih baru lahir, namanya IO Alab, Event Organisasi Alab. Itu emang kumpulan pemuda-pemuda yang gemar berbudaya, bermusik, terus menulis di Kabupaten Seluma. Jadi aku join di sana. Alhamdulillah di sana dapat link buat ketemu orang-orang besar di kabupatenku, kayak ketemu Bapak Bupati. Dan itu aku juga nggak nyangka bisa audiensi sama Bapak Bupati kemarin. Ketemu, ngobrol, terus beliau ngelihat, nanya-nanya, emang kamu nulisnya sendiri atau gimana kan? Beliau nanya juga, dan beliau apresiasi banget. Alhamdulillah dapat orderan langsung di sana. Dan itu awalnya aku ngerasa Nanda ini punyaku sendiri, tapi sekarang aku ngerasa Nanda ini punya Seluma, baru ngerasain ini punya Seluma, punya suku Sawai, bukan punya Iqbal kayak gitu. Tapi itu keren banget sih. Keren. Aku bener-bener kayak, oh Iqbal juga perjuangannya sebelum bupati itu kan kamu ngikut yang apa sih, kamu nge-MC buat yang teater atau apa gitu kan. Sampai kamu yang di Iya, acara event sekolah atau event apa gitu. Suka duka kamu selama memperkenalkan Nandema deh ke masyarakat apa aja nih Bal? Pasti banyak. uh, Itu pasti, iya. Kalau kita terbitin buku ya, resikonya juga gede kan, karena kita belum iya, bukan penulis besar yang punya nama, sehingga kita ketika nerbitin buku laris gitu kan, kayak artis-artis gitu kan. Dan kenapa kamu iya. bisa optimis banget gitu, dan akhirnya benar-benar terwujud gitu. Gimana Bal suka dukanya? Jadi awalnya Tik, aku nulis buku Nandema ini emang bukan apa ya, kalau dibilang nggak untuk jualan, bohong juga sih. Tapi emang awalnya ya nggak kepikiran untuk jual. Aku ada satu kalimat yang paling apa ya, apa ya istilahnya itu, kata-kata mutiara gitu ya, Tik ya, dari sastrawan luar biasa Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur. Itu
beliau pernah bilang bahwasanya menulis itu bekerja untuk keabadian. Jadi aku pikir karena aku cinta sama Nandai dan aku nggak mau Nandai ini hilang, jadi aku nulis. Aku Nandai itu bekerja untuk Nandai ini biar abadi gitu. Dan karena aku cinta Nandai itu makanya aku nulis. Dan menurutku sekarang yang aku dapat ini adalah bonusnya, bonus dari cinta kepada ini loh gitu. Emang awalnya nggak berpikir untuk ini laku nggak ya, ini les nggak, yang penting nulis aja deh dan buku ini bisa lahir kayak gitu. Kalau apa ke, apa ya kesannya gitu, ini awalnya aku nulis bukan di laptop loh, Tik. Aku nulisnya di HP dulu. Iya. HP dulu pas SMA itu lama banget, 2019 aku mulai start nulis di HP karena belum ada laptop tuh, bener. Belum ada laptop, aku nulis di HP, juga sempat pinjam laptop temen, dan akhirnya aku punya laptop sendiri baru aku finishin. Makanya orang bilang kok lama banget ya Bal bisa nerbitin, nulis 2019 terbitnya 2020, setahun tuh. Ya emang sih lama, tapi karena kita masih SMA, bagi waktu antara sekolah bermain kan masih main tuh Hmm, pas SMA, nongki-nongki gitu ya, iya. itu ya emang bener susah banget menurutku. Makanya jadi lama banget baru terbit. Itu sih kalau kesannya, tapi emang nggak kerasa sih kalau udah lahir. Tuh, teman-teman, kalau mau sukses tuh nggak bisa instan ya. Perlu perjuangan, komitmen, benar-benar fokus. Kamu kalau misalkan punya kendala atau laptop atau apa, kamu pasti bakal punya alternatif lain selagi kamu tuh punya niatan gitu loh. Bener gak sih, Bang? Kamu benar-benar pemuda yang peduli budaya, Bang. Sampai-sampai kamu mau Alhamdulillah, peduli amin sama amin. pihak. Bang, Bang. Sebenarnya ya, selama 1 tahun itu sebenarnya cukup cepet tau, Bang, buat buku. Apalagi itu kan buku daerah ya. Buat buku daerah dan bener-bener kamu tuh harus kayak, ya namanya juga buku daerah, kamu harus benar-benar memahami gitu. Atau mungkin karena kamu juga dari kecil udah paham gitu, kayak jadi lumayan menurut aku ya, ini menurut aku, tahun aku ini cepet sih, satu tahun. Tapi nih selama 1 tahun orang tuh pasti akan ada fase yang benar-benar kayak, ya udah nih aku benar-benar semangat nulis, tapi ada juga fase yang benar-benar kita akan malas banget, ide jadi buntu, terus bahkan kita punya banyak hal yang ada di pikiran kita tapi buat ditulis tuh nggak bisa. Bal, kamu pernah nggak ya ada di fase itu? Benar. Kalau Bel, Iya sih kalau kamu kedengeran nggak suara aku? kedengeran kedengeran, tapi kayaknya tadi emang kayak buffering sedikit sih. Iya tadi kayak agak loading dikit. Ya aku tadi nanya gini, selama menulis itu kan pasti nggak bakal lancar-lancar terus ya, Bang. Pasti ada fase di mana kamu bakalan bosan sampai kamu nggak bisa nuangin apa yang ada di kepala kamu ke bentuk tulisan gitu loh. Kamu pernah nggak sih ada di fase itu, dan biasanya kamu ngapain aja gitu buat bisa nyelesain apa yang udah kamu mulai gitu buat Nandai Mak ini? Iya, kalau Nanda Emak ini apa ya, karena dia asli dari suku Serawai, dan aku kayak gini loh, Tik. Cara nulis nyelesain buku Nanda itu awalnya aku dengerin dulu Nanda dari emakku. Aku denger tuh, nyimak sampai hafal, baru deh aku tulis. Dan juga kemarin sempat juga nulis Nanda ini LDRan sama emak. Aku di Semarang, emak di Bengkulu. Jadi kita biasanya kalau nggak teleponan, eh, emak kirim record, voice record dari situ. Aku suruh kakakku buat ngerekord emakku Nandai, baru dikirim. Jadi aku dengerin di Semarang sambil nulis. Sama temenku Anissa juga LDRan kita ngerjainnya. Dia di Palu, aku di Semarang. Aku di Bengkulu, dia di Palu. Jadi emang emang buku ini tuh lahirnya itu dari orang-orang yang berjauhan gitu. Dan kalau biasanya aku nulis, sekarang alhamdulillah aku juga lagi nyoba-nyoba nulis, dan emang sitik mentok mentok apa ya, mentok kata-kata gitu ya, maksudnya imajinasinya mentok gimana. Biasanya aku em, di apa sih, ditinggalin dulu biasanya. Aku tinggalin dulu tulisanku, baru deh aku coba cari hal yang baru, ngelupain, bener-bener ngelupain sejenak dulu apa yang project tulisan kita,
Terus nanti biasanya lagi duduk atau lagi di kamar mandi, pasti pasti kepikiran, oh bagus nih kalau ditambah konfliknya kayak gini di tulisan. Kayak gitu sih, kalau aku diistirahatin dulu otak aja kalau emang lagi mentok nulis gitu. Iya, bener banget. Tapi gini ya, Bang, kamu ada nggak sih buat niatan nulis romance gitu? Kenapa kamu benar-benar tertarik ke daerah gitu? Jujur aku ya nulis antologi ya, udah 6 buku itu semuanya romance semua, Bang. Nggak ada daerah. Bener-bener nggak ada yang kayak hal-hal lain yang kayak fiksi atau eh, apa ya buat tantangan. Kan banyak yang genre-genre tulisan. Aku bener-bener semuanya romance dan menurut aku remaja kebanyakan ya kebanyakan remaja itu kalau nulis-nulis buku kayak gitu pasti romance dan kenapa kamu tuh bener-bener kayak tertarik banget gitu atau kamu lagi ada project buat genre buku lain bang. Em, Menurutku itu sih namanya keadilan Tuhan ya, Tik. Maksudnya Tuhan nyiptain pemuda yang punya punya hobi di masing-masing tempat gitu. Coba bayangin kalau semua pemuda hobinya nulis romance. Semuanya suka. Iqbal suka nulis romance, Tika nulis romance. Jadi penuh romance deh. Makanya Tuhan bikin manusia pemuda itu bervariasi. Jadi Iqbal mungkin tipe pemuda yang klasik gitu ya. Nulisnya yang budaya gitu. Sedang ketika yang lebih modern gitu ya, lebih milenial gitu. Kalau sekarang nulis, iya nulis, tapi masih masih dikit banget sih, baru beberapa persen banget. Coba nulis novel, tapi doain aja deh, semoga selesai dan bisa Amin. terbit juga. Jadi pokoknya kalau kamu nerbit buku lagi aku bakalan jadi setia pembeli dan mau baca buku. Tika udah 6 itu loh, udah 6 buku antologi, keren banget. Itu mah event kan Ya bisa diikutin sama siapa sama aja, aku juga harus penasaran tuh. Kisah Mens versi 3 mana? berkirim ya. Iya boleh boleh. Ntar deh aku cari dulu filenya ntar aku kirimin sama kamu koreksi ya. Itu sendiri buat nerbitin ini, kamu pakai penerbit ya, pro nerbit yang ada di Bengkulu atau di luar Sumatera sih? Kalau penerbit kemarin aku sama partnerku Anissa, dia yang nyariin penerbitnya. Jadi penerbitnya itu dari Malang. Makanya aku Hmm? apa ya? Emang semua orang yang tim aku 4 orang ini emang luar biasa banget kerjasamanya. Dan aku itu orangnya malas banget, Tik. Ini cerita dulu dikit ya. Malas banget. Tapi karena Eh? partnerku Anissa ini orangnya gesit banget, biasanya ditagih tuh. Bal mana ceritanya? Mana ceritanya? Dia nagih terus. Makanya emang support system dari mereka, dari bertiga, emak, bapak, sama Anissa. Kalau terbitnya dari Malang, kemarin Anissa yang cariin. Karena emang bukan nggak mau nerbitin sama penerbit lokal Bengkulu, tapi emang keterbatasan aku, belum ada relasi, belum tahu penerbit Bengkulu, jadi ya udah. Karena kebetulan Anissa punya kenalan di Malang, ya udah kami nerbit di Malang. Aku jadi penasaran, penasaran banget Anissa yang mana. Dia Ini join juga sih, kayaknya. Aku baru saya lihat. Anissa, kalau kamu nonton, aku sangat-sangat mengagumi kalian berempat. Akhirnya kan, aku tuh baru ngeh itu bal tadi pas atau aku lagi ngedit buat poster di feed Instagram diterjemahkan oleh terus aku gitu kayak, oh ini yang nulis tuh bukan Iqbal sendiri. Aku mikir kayak, oh iya ya Iya, ada orang lain nih. Kayak sih kalian. Anissa orang Seluma juga bang. iya dia juga keturunan Seluma Serawai, orang tuanya juga. Tapi sekarang dia kuliah di Oh, Palu, jadi jauh banget. iya makanya aku bingung kayak, oh Iqbal bilang dia di Palu sekarang. Aku kira mungkin dia merantau atau gimana gitu. Ternyata dia kuliah di sana. Iya. Gini deh, kalau misalkan buat nerbitin gitu bang, aku nggak usah nyebutin nominal ya, tapi menurut kamu kalau nerbitin awal itu duit pribadi kan berarti itu mahal nggak sih? Karena banyak banget ya dari kenalan-kenalan aku, kenapa mereka itu selalu pakai antologi buat nyalurin karyanya. Karena kalau antologi kan nerbitin patungan gitu, jadi nggak terlalu berat banget gitu. Kalau kamu sendiri gimana Iya. terkendala nggak sih di awal-awal penerbitan? Di awal-awal
Jadi kemarin itu sebenarnya setiap penerbit itu ada paketan-paketan gitu ya Tik ya. Dia misal maksimal berapa halaman harganya segini. Kemarin kalau nggak salah aku sama Anissa ngambil paketan yang paling ini, yang paling ekonomis. Paling ekonomis, jadi kita berdua yang paling yang paketan paling ekonomis dan juga kami nyesuaiin. Makanya maksudnya makanya di Nandai edisi pertama ini cuma 10 cerita karena alasan itu tadi. Alasan karena kami belum punya penghasilan kayak gitu jadi ya udah mutusin ngambil paket yang ini, yang ekonomis. Dan menurutku Terus, kalau Hah? dibilang Agak sedikit load. tantangan juga ya iya, masalah masalah biaya, tapi kalau kita udah ada niat insya Allah ada kok jalan dari Tuhan gitu. Bener banget. Lucu banget. Intinya adalah niat. Kalau misalkan niat itu, niat awalnya itu udah baik banget. Karena Iqbal kan belum melestarikan Nandai dan dikenal oleh banyak orang. Berarti nanti buat cetakan kedua ada nambah cerita Nandai lagi, Bang? Ya sekarang OTW untuk cetakan yang edisi satu OTW cetakan kedua setelah yang kemarin insya Allah aku mau cetak lagi. Dan untuk edisi keduanya doain aja semoga cepat lahir lagi deh. Amin. Aku udah seneng banget. Ntar kalau aku udah baca, aku bakal nge-review. Dari cerita Nanda Mak, itu sebenarnya aku dari list ya, aku selalu nge-list pertanyaan ya buat orang-orang yang aku tanya-tanya. Buat cerita Nanda Mbak sendiri, menurut kamu kan itu ada 10 cerita ya. Cerita yang paling menarik menurut kamu apa, Bang? Bentar, guys. Agak loading di Iqbal. Bal, Ya tadi oke teman-teman terputus mungkin ya. terkendala. Iya. Bal, ini Anissa itu Anissa Maulana ya? Iya benar Anissa Ya, Maulana. Anissa, kamu nontonin kita. Terima kasih. Keren banget sih Nisa sama Iqbal. Iqbal agak ini, Bal, loading. Iqbal bisa dengar suara Tika nggak? Bisa Tik bisa. Siap. Ini kan, Bal, kamu kan tadi bilang yang di Nene kan ada 10 cerita tuh. Spoilerin dong cerita salah satu aja yang menurut kamu kita tuh harus baca banget deh cerita itu. Pesan moral apa sih dari yang Oh, salah satu apa ya? cerita aja deh yang mau kamu share ke kita gitu ya, yang semakin penasaran buat mau order. Ya, di antara 10 cerita ini yang apa ya? Yang paling ku ingat itu yang pertama nih, yang di nomor cerita nomor satu judulnya itu New Setun. Ini suaraku masuk nggak Tik? Oh, masuk masuk men. Ya, ada judulnya New Setundun. Jadi cerita New Setundun ini hampir mirip kayak cerita Jakartaru kalau di Jawa. Tahu kan yang ada bidak dari itu. Nah, ini hampir sama kayak itu, tapi pengembangan konfliknya yang beda. Dia lebih fokus kayak kehidupan anaknya dari jadi tokonya itu ada Bujang Mengkurung, terus Putri Pintu Langit ibunya yang bidadari itu sama yang satu lagi anaknya New Setundun. Jadi di cerita ini dia lebih fokus ngisain kisah si New Setundun disiksa oleh orang tuanya, terus di sampai berpisah ke sama ibunya bersama Sitik. Itu yang paling ingat, yang paling ku ingat, yang paling pertama kali diceritain mak itu yang paling
Dan juga ada di edisi satu ini judulnya Rajo Anak Tigo. Dia itu pakai bahasa Sarawak. Rajo Anak Tigo itu raja yang punya 3 anaknya itu ada tupai, kembuai sama udang. Nah, itu bayangin tuh gimana raja yang punya 3 anak itu. Tapi kayaknya biar lebih lebih mantap, teman-teman bisa baca sendiri aja deh. Iya, benar banget. Tapi itu keren banget sih. Jadi artinya harus Wow. order gitu, Tik. Oh iya nih, ya makanya harus order biar paham gitu kayak belajar bahasa Sarawak. Aku bener-bener kaget ya. Aku kira bahasa Seluma bahasa sama bahasa mana itu beda bal. Ternyata tuh hampir sama. Kalau sama Iya. Kaur kan beda ya bal. Kalau sama Kaur aku ngerasa banget kalau bedanya kayak aku agak sulit memahami gitu kan. Karena aku lingkungannya tuh kayak kiri kanan depan belakang itu orang Padang semua di sini bal. Jadi aku kayak lebih terbiasa terdengar suara Padang gitu. Terus pas waktu Iba bilang, oh ini tuh bahasa kita tuh hampir sama gitu kayak. Aku udah kayak, hah, sama gitu. Apalagi pas waktu aku ngeliat yang organisasi kamu yang budaya itu menuju Seluma Alap. Itu tuh udah ada kayak, Seru banget. hah, Alap gitu kayak. Aku kira Alap itu cuman bahasa mana tau bal. Oh, kan sama-sama Sarawak, Tik. Sih. Tapi berarti yang beda yang basic-basic banget bedanya apa ya bang? Berarti kalau aku ngomong bahasa mana di Seluma nyambung dong. Nyambung. Bedanya paling ini aja, Tik. Kayak logat ya namanya. Kalau kalian kan pakai AU gitu ya. Nah, Nah, kalau kami kebanyakan O kayaknya. Ini enggak sih? Kemano. Kalau kalian kan coba-coba. Manau. Coba kamu Ah, ngomong bahasa ah, gitu ya. coba, coba bahasa Indonesia sekolah. Bahasa Indonesia sekolah. Bahasa Selumanya sekolah. 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 Oh, di sini school. Iya, School. keren banget kalian adopsi bahasa Inggris ya. Kita ada bahasa Inggris kayak school. Eh, mau apa? Enggak. Sama, 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 enggak, gitu kayak. Terus coba balik lagi bal. Bahasa apa? Kata apa lagi ya bal? Tidak apa? Kalau di mana tidak apa? Dia. Kalau kami nido. Itu beda nggak sih? Iya kan? Eh, eh, nidau, nidau, ndek juga. Kan sama, sama bal. Ndek, Samo, tapi nidau. nido, kami nido. Minum. Oh itu nido nido. Di sini nidau. Oh iya, Yang situ, oh di sini A dan U. Iya benar. Bener banget. Oke nih guys, kalian kalau misalkan ada yang mau ditanyain berkaitan dengan buku Nandai, bisa banget uh, sampaikan di kolom komentarnya. Oh iya nih, buat kan biasanya EYD gitu ya, Bang. Buat layout, gitu segala macam. Buat tanda baca, itu sebenarnya dari Iqbal sendiri atau juga ada bantuan dari penerbit sih? Kalau dari penerbit kayaknya cuma layout. Kan karena kemarin aku nerbitnya di Malang, jadi mereka emang nggak tahu maksudnya bahasa Sarawak kan, jadi mungkin beberapa typo yang aku tulis juga nggak diperbaiki, dan itu aku maklumin soalnya ini pakai bahasa daerah. Sebenarnya kalau ditanya ini kurangnya ada apa enggak, jawabannya banyak banget nih. Dari EYD, terus aku juga ada typo nulis, ada imbuhan-imbuhan kayak gitu. Jadi buat kalian yang penasaran kesalahan di buku ini, ayo order kan. Jadi selain mau Kayak banyak namanya bawain kesalahan juga order. revisi, silakan. Kita tuh belajar tuh dari proses, jadi nggak bisa tiba-tiba udah deh aku nggak mau nerbitin, aku tunggu bener-bener sempurna baru mau terbitin, ya nggak nggak bisa lah, kita tuh harus berproses belajar bersama proses gitu. Kamu salah apa, pasti nanti dicetakan keduanya akan lebih baik, aku yakin banget itu. Kamu udah baca, oh ini tipe, ini salah nih, kamu pasti dicetakan duanya kamu udah
oh ini kemarin biar nggak salah lagi, bener nggak sih Bang? Amin, amin. Kemarin juga pas ada apa ya, aku ikut bimbingan teknis penulisan Saya cerita rakyat. pelatihan itu keren Iya, banget kamu bisa lolos. Cerita dong pengalaman kamu selama di sana ngapain aja. ya di sana alhamdulillah aku dapat ilmu dari teman-teman. Di sana sebenarnya penulis-penulis luar biasa Bengkulu. Kemarin ada dari mana juga ada Ibu Maya kalau nggak salah nama beliau. Itu juga dari Suma, ada juga namanya Kak Bella. Beliau ngasih apa ya, ngasih masukan. Makanya aku kemarin eh, tahu salah bukuku di mana dari mereka semua. Harusnya di tab, aku nggak di tab itu ya. Pokoknya yang basic penulisan, karena aku kemarin masih buta banget sama sama apa ya, tulisan, jadi lumayan banyak sih kesalahannya dari EYD, terus himbuan-himbuan bahasa daerah itu masih banyak banget kesalahan. Dan kemarin seru banget Tapi ikut ya tek. aku, iya, Ya, ya aku perhatiin kamu kok paling muda sih Bal. Emang ada yang lebih muda lagi daripada kamu di sana? kayaknya kemarin aku ini deh paling muda, kayaknya peserta paling muda di bimbingan itu. Wih, Tapi ada juga sih salut mahasiswa. banget. Tapi tik aku dibilang kayak gini loh, Mas S2 di mana, Eh, kayak gitu. Aku sampai mikir muka aku boros banget. Itu antara senang antara sedih, gak tahu aku. ya ampun Dibilang Pak, aku tuh masih SMP. Masa dibilang S2? Gitu kan. bener, dibilang S2, kayaknya karena muka boros deh. Gak apa-apa, aman aman. Skincare banyak Bal. Beli beli beli. Ntar bisa tenang aja. Kalau fisik itu sebenarnya masih bisa dioles Bal, tapi yang di hati yang nggak bisa dioles gitu guys. Apalagi buat nanamin cowok-cowok yang benar-benar peduli sama budayanya itu yang susah banget, dan itu tuh harus benar-benar dijaga ya teman-teman, sama seluma, biar biar budaya seluma tidak hilang ini guys. Amin, amin. Tapi kemarin tuh berapa hari sih Bang di Bengkulu yang pelatihan buat penulisan buku penulisan buku daerah? Sebenarnya sih apa sih, lupa aku acaranya. Penulisan cerita rakyat berbahasa daerah. Tiga Nah hari itu. 3 hari namanya itu. Iya bener, kayak padahal sebenarnya itu kayak jadwal kita live Instagram itu kan minggu itu. Nah, nggak Iya. kayak oh ini Iqbal lagi ini nih. Jadi kayaknya minggu ini Iqbal nggak bisa nih. Terus tiba-tiba masa keliat, lah ini anak udah ke Semarang gitu kayak. Tapi aku bahagia banget tahu kamu ajakin buat Eh, ngobrol-ngobrol santai. seharusnya aku yang berterima kasih. Keren Ya kamu. banget Iqbal. Aku yang harus belajar apa ya? Aku tuh males banget nulis sekarang sumpah. Kayak apa ya? Punya niatan tapi kadang-kadang harus oh ya nih setiap hari aku harus bikin quotes, tiba-tiba udah ngantuk tidur terus aku lupa nulis lagi gitu aja, terus kayak ada niatan tapi gak ada geraknya Bal. Tapi semoga aku terinspirasi dari Iqbal untuk membuat buku solo juga. Sama menginspirasi gitu ya. Tapi benar aku salut banget Iya. sama Ika. Dia bilang dia gak produktif tapi serius produktif banget. Dia mah suka suka oh teman-teman. Aku masih suka scroll IG berjam-jam kok, aman, aku masih remaja normal. Makanya aku mikir kayak daripada aku scroll IG terus, kadang-kadang aku tuh merasa bersalah terhadap diriku sendiri Bal. Kalau aku scroll IG sampai berjam-jam tidak berfaedah gitu tuh kayak aduh, kalau aku manfaatin waktu aku yang dalam jam ini buat hal-hal yang lebih baik, seharusnya aku lebih bisa gitu loh. Jadi aku tidak ada penyesalan dalam diri aku rasa gitu. Dan ngobrol santuy pun kan, aku berterima kasih banget buat seluruh narasumber aku dan teman-teman aku yang selalu support aku, termasuk Ibal gitu kan. Karena ini kan narasumbernya benar-benar murni dari hati yang benar-benar mau kayak ngobrol sederhana, bermanfaat, ngasih pengalaman, sharing informasi ke teman-teman. Aku seneng banget dan terima kasih banget Iqbal.
sukses terus ya Tik ya. Tapi ntar gantian nih, kawan-kawan aku yang ngajakin Tika ngobrol pasti. Aman, ngobrolin apa kita? Oh iya, Iqbal nih bang. Oh, terlepas dari Nanda ini ya, aku juga penasaran gini. Kamu kan penerima beasiswa bibit unggul ya. Aku tuh bener, aku tuh kamu tuh bikin snap gini. Iqbal kok selalu ini ya bikin snap informasi BU gitu kan. Setiap hari tuh kayak ini BU lagi di snap dia, ini BU lagi gitu. Ini Iqbal kenapa gitu kan? Atau dia mau daftar BU? Aku pikir gitu kayak, aku mikirnya kamu baru baru mau daftar BU tahu bang. Terus ke satu kamu bilang award BU. Terus aku langsung kayak, wow, keren banget. Alhamdulillah. Cerita dong, kamu bisa keterima beasiswa itu. Jadi sebenarnya aku sempat gagal sih Tik kemarin. Jadi aku apply beasiswa gue dari pertama masuk dari maba 12 aku apply. Kan dia punya tahapan-tahapan ya. Pertama tahap administrasi, udah itu baru ke region untuk wawancara. Aku gugurnya di wawancara kemarin pas pas apa ya, pas chapter 1, pas gelombang 1 aku gugur di wawancara. Itu benar-benar gila, terpukul banget. Benar-benar aku sampai oh, aku udah terlanjur jauh sama orang tua. Kasihan banget orang tua udah tua kalau harus full biayain sekolahku gitu. Ya aku dilema banget Hmm? ini lanjut enggak gitu. Tapi ya karena emang kita sebenarnya nggak putus percaya sama Tuhan gitu ya. Yang penting kalau udah ngerasa maksimal, ya kadang tuh kita gagal bukan karena kita kurang maksimal doa sama usaha, tapi emang Tuhan mau ngelihat gimana apa yang memposisikan diri kita atau mengekspresikan ujian sedikit ujian itu, apakah kita lebih giat berdoa atau malah kita jauh sama Tuhan. Itu doang sih. Jadi aku percaya itu Tuhan, kalau Tuhan emang sayang sama orang tuaku gitu, nggak mau ngelihat mereka capek kan udah, ya udah kasih tuh. Dan alhamdulillah pas gelombang 2 tanpa tes dapat email dari BU lu lulus kayaknya. Ya udah deh alhamdulillah, Wih, walaupun sempat nggak lolos gitu. wah keren banget tau. Tahu nggak Bal ya? Kan kita terakhir ketemu itu kan tahun 2018 tuh kan, pas satu motif lomba pidato kependudukan. Tahu nggak, Ya. sampai saat ini tuh aku yang hal-hal yang buat aku nggak nangis tuh Bal, gara-gara kamu bilang gini, aku kira kamu menang loh, gitu. Jadi aku ngerasa kayak walaupun aku tuh nggak menang, tapi aku tuh sebenarnya menang gitu. Serius, Bener. aku tuh aku nggak nangis tahu Bal waktu itu. Itu kan pokoknya teman-teman kita sedikit cerita ya. Jadi waktu itu kan kita tuh sama-sama ikrar buat jadi motivator kependudukan gitu ya Bal. Ceritanya malam-malam waktu di acara itu. eh tik sebenarnya persiapan aku pun juga nggak terlalu banyak buat acara itu. Udah cemas tuh, udah di panggung tuh benar-benar cemas. Pas waktu turun Iqbal bilang gini, pokoknya kamu pasti menang, pokoknya kamu pasti menang, masuk 3 besar, aku yakin. Aku ingat banget Iqbal bilang gitu. Aku udah pede, oh udah ada nih yang bilang kayak gitu. Satu pengumuman kata Iqbal gini, wah kamu nggak dapet, tapi aku yakin sebenarnya kamu menang gitu kayak. Jadi aku langsung kayak, oh udah nih, terlepas aku dapat hadiah atau piagam atau apapun itu, aku nggak dapat itu, ada orang yang selalu bilang aku tuh sebenarnya menang. Sumpah itu yang benar-benar kayak aku tuh menang pokoknya walaupun aku kalah. Makasih loh Iqbal, kamu jadi kayak eh, memperbaiki mental aku pada saat itu. Keren banget, itu Aku nggak pernah aku lupain loh. nggak nyangka nggak nyangka Tiko masih ingat loh. Karena itu udah lama banget. Tapi memang benar Iya teman-teman, lah, aku masih ingat. saking apa ya, saking bagusnya Vidaka, emang orang yang nonton nggak bakal nyangka Tika nggak dapat juara waktu itu. Enggak, karena waktunya aku kurang banget kemarin tuh. Seharusnya tuh 10 menit. Aku tuh cuma 6,5 menit gitu loh. Masih banyak banget waktu yang nggak ke bentuk. Karena awalnya Bal, aku tahu lomba itu tuh 7 menit Bal. Pas waktu di provinsi aku kaget banget, 10 menit. Aku mau ngomong apa lagi? Gitu. Aku mikir kayak gitu. Tapi Iqbal juga Itu keren kok. Aku juga ngefans banget sama Vina. Kata iya, temannya Iqbal. Cina.
Bal, aku bakal sampai ingat, Bal, kamu tahun Itu 2017 bilang sama Vina, ah nggak ada duta yang pendek gitu. Terus ternyata Vinanya menang. Terus pas waktu dia menang, dia bilang gini sama kamu, eh apa Iqbal? Iqbal bilang duta nggak ada yang pendek, dia aku menang nih gitu. Tidak, ingat banget itu. Aku duduk di samping kalian gitu. Apaan sih? iya 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 bener. Dan ingat banget aku. Jadi kita tuh kayak, walaupun Tapi nggak sering. aku belajar aku belajar juga dari Vina. Belajar banyak tuh dari Vina. Dia sampai usaha makai apa ya? Sepatu namanya. Itu yang tinggi banget itu. Sampai kaki Kius guys. sampai pas pulang tuh kakinya bengkak banget. Tapi dia juara kan sih. Iya, dia dandannya juga cantik banget. Aku manut. Kalau aku tuh bener-bener kayak duta itu, Bal. Aku aja kaget. Kenapa harus make up gitu kan, ya Allah, aku aja tuh cuma pakai bedak my baby setiap hari, tiba-tiba disuruh pakai make up gitu, kayak ondel-ondel. Daripada Tapi kayak kamu pengalaman ingat gitu. aku nggak? Pas awal. Aku tuh anak kayak anak SD kelas 6 tahu. Pas 2017. Iya kan, Iqbal tuh dulu kecil badannya, sekarang mah udah berisi. Gak gendut tapi berisi, lebih bagus. Masih ingat banget Banyak tuh dari defense-nya dulu. Iqbal. Wah, Terus tahu nggak, Bang? Aku ingat juga yang ini, Bang. gimana Bentar. tuh? Aku ingat yang pas waktu kita konselor sebaya, pelatihan konselor sebaya kan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu BKKBN, itu ada namanya di sekolah itu PIKR, Pusat Informasi Konsen Remaja. Habis itu di atasnya itu ada forum genre. Nah, aku ini forum genre Kabupaten Pusatan, nah Iqbal ini forum genre Uluma. Kita berdua ini perwakilan kabupaten buat pelatihan konselor sebaya dan pendidik sebaya gitu kan. Ingat banget tuh pas pelatihan. Oh nggak ada temen nih. Aku inget Iqbal gitu kan. Ah ini teman aku nih, kalau aku bilang dia mirip Aji gitu kan. Akhirnya temen Oh iya. aku lihat kayak, ingat Iqbal, pas waktu itu gara-gara nggak ada teman, mau kemana kata Iqbal, aku mau sholat Jumat kata Iqbal, terus aku ngikutin Iqbal sholat Jumat. Kamu yang ngajak Iqbal, iya duduk sini Iya, ya iya, kata iya. Iqbal. Aku baik, saking baiknya Iqbal, keren banget. Kalian sayang banget kalau nggak temenan saya sama Iqbal, di follow IG dia ya guys, dia baik banget jadi orang. Sama juga juga orangnya loyal banget serius. Terus cerita dong Bang, kamu duta Van, kalau duta genre kan aku udah paham ya kamunya. BU tadi udah nih, yang Van nih. Aku kaget loh tiba-tiba kamu Van, karena kan Van langsung nasional. Iya, itu 2018 ya Tik ya, Van gitu. Mm-mm. Van kemarin aku kepilih, nggak tahu kenapa, soalnya mungkin karena embel-embel jadi ketua forum ya. Kayaknya orang mikirnya kayak gitu. Ini kepilih karena dia ketua forum aja sih. Jadi kemarin alhamdulillah kepilih kesempatan jadi 10 apa ya masuk delegasi Provinsi Bengkulu namanya ya, Duta Anak Provinsi Bengkulu ke Hari Anak Nasional di Surabaya 2018. Di sana itu kayaknya event nasional pertama, bukan pertama sih, maksudnya pertama yang keluar dari Bengkulu kayaknya itu. Dan itu yang pertama kali aku ngelihat benar-benar orang-orang dari semua Indonesia gitu. Dan emang asik gitu, minum susu hari, nyanyi-nyanyi gitu, asik banget. Sehat ya gizinya di sana. Iya benar. Tapi guys, kalian harus belajar banget dari Iqbal. Kenapa? Banyak kok duta-duta yang udah menang tapi dia tidak mengabdi. Ada kok. Tapi nggak semua duta kayak gitu. Tapi Iqbal ini adalah salah satu duta yang menurut aku benar-benar dia mengabdi. Dia dapat gelar terlepas aku dan Iqbal itu. Bisa kayak kita kan sama-sama kalah ya di provinsi buat genrenya, kan. Tapi Iqbal itu jadi ketua forum di kabupatennya. Terus dia duta anak, dia tetap juga apa ya, bertanggung jawab atas peran yang dia ambil gitu. Kamu tetap datang ke sekolah gitu. Ceritain Nandai buat anak-anak, itu tuh menurut aku yang keren banget sih Iqbal, bertanggung jawab orangnya guys.
Amin, amin, amin. Sama sih Tika juga. Aku di game juga ini uh, apa ya, sempat sempat ini juga, sempat kurang aktif juga sih. Tapi emang emang kita udah kayak bagi, kan ada Vina tuh. Aku sama Vina, Vin kamu Hmm. fokusnya di genre gitu. Aku fokusnya di anak kayak gitu. Jadi emang memang berdua jadi bagi-bagi gitu. Jadi emang kalau mau ditanya yang paling aktif ya pastinya Vina sama teman-teman yang lain kayak gitu. Tika juga sih luar Tapi biasa itu banget di kalian keren-keren sih, loyal banget sama organisasinya, apalagi bu organisasi yang sosial gitu kan. Tapi buat kamu sendiri nih, selama kan kamu ada nih buat di Nandai, itu kan kamu sebelum buku ini ya, sebenarnya sebelum adanya buku ini, kamu ini kan Mbak ada cerita Nandai ke sekolah-sekolah, iya kan ya? Aku salah, perasaan aku kamu udah cerita dulu ke sekolah-sekolah, setelah itu kamu baru nerbitin buku Nandai. um, kalau nyeritain di sekolah, maksudnya nyeritain temen emang sebelum terbit sih. Kalau yang Mm-hmm. aku improv nandai jadi dongeng, dongeng banget itu setelah terbit sih. Dulu aku ke SD juga ke TK gitu, kayak ngedongeng gitu, tapi dongengnya dongeng versi Sawai gitu. Itu udah terbit sih kalau yang dongeng-dongeng ke SD sama TK. Padahal sebenarnya ngedongengin anak kecil susah tau bang. Aku aja ya Gimana gitu? aku ada nih waktu aku jadi ketua PKR itu kan ada program yang namanya role play ke TK. Cuma satu kali sih terlaksananya. Itu bener-bener buat anak kecil tuh bang susah banget bang. Gimana sih kamu? Aku Iqbal tuh bener-bener public speakingnya keren banget. Pas waktu diceritain nanti sama anak-anak tuh kayak, ah, iya kak gitu. Kok kamu bisa gitu? Atau jiwa forum anakmu sangat-sangat melekat gitu ya. Kalau aku percayanya kayak gini, Tik. Kemarin kenapa anak-anak SD itu em, apa namanya, chemistry-nya dapat banget sama aku kayak gini, karena aku nyeritanya pakai bahasa Serawai dan ceritanya itu kayak kayak lokalism Serawai banget, jadi mereka kayak ada apa namanya gitu ya Tik ya, ada ikatan spesial gitu sama yang aku bawain karena nandai punya mereka dan mereka emang ngasih Serawai kayaknya gitu sih. Jadi membangun chemistry antara aku sama anak jadi lebih mudah, makanya kemarin respon mereka luar biasa banget dan request lagi buat kesana lagi katanya. Insya Allah dia bisa ntar. Eh, keren banget. Sayang banget nih teman-teman yang sebelumnya nggak temenin sama Iqbal ikut acara-acara sosialisasi kayak gitu. Karena happy banget teman-teman buat ke masyarakat tuh happy banget. Um, ini Bal, karena udah mau 1 jam, Oh iya. nggak terasa kan ngobrol santuinya. Bener-bener kayak kita mau flashback dan cerita banyak hal gini. Iqbal sendiri nih buat remaja-remaja, buat kita yang sebaya gini, apa sih closing statement deh buat peduli banget sama budaya. Gimana Bal? Kasih dong nasihat dan pesan-pesan buat kita gitu. Buat ini sebenarnya aku juga sama-sama belajar ya, belajar dari kata-kata ini. Kita mau aku, mau Tika, mau rumah, mau orang Bukatan, mau orang Curug, mau orang mana itu intinya ambil bagian kita masing-masing. Misal kayak di kita punya tradisi Nandai, kayak di Sarawak punya tradisi Nandai, Sile, terus tari andun, dan kita harus ambil satu dari itu. Nggak perlu ambil Nandai, ambil semuanya dikuasain, fokus aja sama satu dan benar-benar cintain itu dan lakukan aksi untuk mengabadikan hal itu. Tika tahu cerita Majnun sama Laila nggak? Majnun Laila, Laila Majnun. Kisah Kenapa itu, Bang? kisah Tika tahu kisah cinta Laila dan Majnun nggak? Jujur aku belum. Ini ceritanya Nah, daerah mana nih? itu ceritanya dari bukan Indonesia sih, dari Persia atau dari mana aku lupa.
Itu ceritanya udah lama banget, tapi masih bisa dinikmati sama orang sekarang karena apa? Nah, ditulis. Bener kan? Menulis itu adalah cara mengabadikan satu Bener. hal. Jadi, yuk nulis biar nggak hilang. Wah, Iqbal, terima kasih banget. Iqbal semangatnya jangan pernah luntur ya. Anissa, tolong nasehatin Iqbal buat selalu menulis. Jangan lupa ditagih tulisannya balas sama Iqbal. Semangat terus buat Iqbal, buat Anissa, buat emak, buat bapak yang bener-bener tim yang solid banget. Terima kasih buat Iqbal yang udah sharing pengalamannya, informasinya, dan banyak banget hal-hal berharga yang bisa aku pelajarin dari sosok Iqbal. Semoga apa yang udah kita sampaikan buat teman-teman bisa masuk ke hati gitu ya. Kalau ada yang salah kata, kita mohon maaf banget karena kita juga ngobrol santuy dan benar-benar kayak apa ya, tidak ada unsur kesengajaan untuk menyindir siapapun dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Iqbal karena kita udah 1 jam. Iya, emang banyak Dan etika ya banget udah. iya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton program Ngobrol Santuy Part 4 bareng Iqbal. Semoga apa yang udah kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita sama-sama belajar dan jangan lupa buat selalu peduli sama budaya daerah kita ya. Semangat, kita semua adalah sama Indonesia. Dadah.